Informasi selanjutnya, Polda Jabar menyelidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026 lalu. Peristiwa dipicu karena alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang tersebut menimbun lebih dari 30 rumah di dua wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan tersebut. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Nah, kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Polisi sendiri sudah ada? Belum, tidak ada. Belum menerima. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi akan memberikan uang 5 juta rupiah kepada kepala keluarga yang berada di zona merah pada longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. KDM juga akan membangun hunian baru kepada warga yang terdampak. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar 25 juta rupiah setiap kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan uang kompensasi kepada 50 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor, terutama yang masuk ke dalam zona merah, sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun hunian tetap bagi para korban longsor Cisarua. Ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Polisi melakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian, saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut. Dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir.
Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis di Reskrim kemudian Inafis Polres Kuburaya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak Bu dari anak-anak sendiri? Korban sih paling cuma ini aja, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak ringan hingga berat akibat bencana tanah bergerak. Sebuah bangunan SMA bahkan ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah ini ambruk akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah karena pondasi tidak mampu menahan pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak di desa ini juga merusak ratusan rumah warga. Dinding roboh, lantai rumah retak, hingga bangunan miring. Akses jalan desa juga terbelah di sejumlah titik. Puluhan warga yang rumahnya terdampak parah kini mengungsi. Sebelumnya desa di kawasan perbukitan ini juga sempat diterjang banjir bandang usai hujan deras cukup lama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.